proses penyelidikan kebakaran lahan atau karhutla di Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Kasus tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani tutup pelaksanaan MTQ tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarawangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 30 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Rastasya Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, Saudara. Polda Jambi membantu proses penyelidikan kebakaran lahan di Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Proses penyelidikan masih berjalan untuk mencari pelaku di balik kebakaran 20 hektar lahan di RT 10 Desa Talang Duku. Kebakaran lahan di RT 10 Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi masih dalam proses penyelidikan Polres Muaro Jambi yang dibantu di Reskrimsus Polda Jambi. Setelah berkoordinasi dengan BPN, diketahui lahan yang terbakar itu milik perorangan. Meski demikian, polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya untuk menguak kasus kebakaran lahan tersebut. Sampel tanah, bukti titik panas, hingga keterangan Badan Pertanahan Nasional tengah dikumpulkan polisi. Jadi untuk kebakaran yang terjadi di Talang Duku kemarin, dari Polda itu membackup Polres Muaro Jambi, sedang untuk penanganan perkaranya itu ditangani oleh Polres Muaro Jambi. Jadi kemarin kita sudah turun ke lapangan bersama-sama dengan Polres Muaro Jambi, mulai juga sudah di Polis Line, sudah dipasang pelang yang bawaan karhutla. Kemudian kemarin juga dari Polda sudah mengarahkan ke Institut Veteran Muaro Jambi untuk koordinasi dengan pihak BPN untuk cek, turun ambil koordinat dan mengecek tanah tersebut milik siapa yang terbakar. Dan ternyata hasil penilaian pihak perorangan. Sebelumnya kebakaran lahan terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi pada 9 Agustus lalu. Kebakaran lahan itu menghanguskan kurang lebih 20 hektar lahan. Beruntung Satgas berhasil menangani kebakaran lahan sehingga api tidak meluas ke area perkebunan lainnya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah pusat melanjutkan pelaksanaan program TMC untuk mendatangkan hujan buatan. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan karhutla saat El Nino. Pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah pusat melalui BNPB maupun KLHK terus melanjutkan pelaksanaan program teknologi modifikasi cuaca TMC. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi semakin meningkatnya karhutla di sejumlah daerah saat El Nino. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, permohonan bantuan itu akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengantisipasi meningkatnya karhutla di sejumlah daerah. Tidak turunnya hujan dalam kurun waktu 3 minggu akan mengakibatkan kekeringan pada lahan gambut. Kalau misalnya teramat khusus bagi daerah gambut ya. Kalau daerah gambut itu kalau sudah tidak dialiri selama 2 atau 3 minggu itu sudah mulai mengering. Jadi gambutnya sudah menjadi bahan bakar gitu. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga akhir Agustus 2023 luasan karhutla mencapai 316,65 hektar. 296,32 hektar karhutla terjadi di lahan mineral, sementara 20,33 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Batalion A Pelopor Satbrimo Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Sudah hampir 1 bulan masyarakat di Kecamatan Mestong kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada musim kemarau tahun ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat sumur masyarakat mengering. Untuk menanggulangi kesulitan air bersih, Batalion A Pelopor Satbrimo Polda Jambi melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak El Nino. Bantuan air bersih yang disalurkan melalui 2 unit mobil water cannon berkapasitas 12.000 liter itu disambut antusias masyarakat Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke lokasi pembagian air bersih.
kita dapat informasi dari rekan-rekan, kita menggunakan alat AWC kita mengambil air bersih dari PDAM yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat terbantu dengan kegiatan kita ini, dan kita masih mencari tempat lain lagi apabila ada yang masih membutuhkan. Kalau untuk hari ini kita turunkan 2 AWC, Pak. Satu AWC itu sekitar 6 ton air untuk membantu masyarakat. Kompol Lego Kardo Sitinjak mengimbau masyarakat untuk menghemat air dan memanfaatkan potensi sumber air yang ada pada musim kemarau saat ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, harga sejumlah bahan pangan di Pasar Modern Angso 2 Jambi naik. Kenaikan harga itu disebabkan turunnya jumlah produksi akibat musim kemarau. Kekeringan mengakibatkan jumlah produksi sayur mayur dan cabai menurun. Penurunan produksi itu berdampak terhadap naiknya harga cabai dan sayur mayur di pasaran. Harga cabai merah keriting yang biasanya dijual di harga Rp28.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp46.000 per kilogram. Selain cabai keriting, kenaikan harga jual juga terjadi pada sejumlah komoditi sayuran. Mentimun yang sebelumnya dijual seharga Rp5.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Tomat merah yang sebelumnya dijual Rp7.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dan sayur mayur ini mulai terjadi sejak sebulan terakhir. Faktor kemarau lah, jadi panen masyarakat kan berkurang. Kalau sebelum harga segitu berapa sebelumnya, Pak? Yang murah, Pak? Kalau sebelum minggu yang lewat masih 28, 24. Di seminggu ini kemaraunya malah semakin meningkat, jadi cabenya agak naik. Sekarang yang bagus, yang mintrong 12.000, yang lurus-lurus, yang agak bengkok-bengkok 8.000. Itulah. Tomat, Bu? Tomat biasanya sekilonya 7.000, sekarang 15.000. Kenaikan harga bahan pokok pada musim kemarau saat ini tak hanya dikeluhkan oleh para pedagang, namun juga oleh ibu rumah tangga. Kenaikan harga pangan menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat. Supaya jangan maksudnya barang nih putus gitu. Supaya lancar, harganya stabil. Iya. Kalau harga cabai hari ini gimana, Bu? Kayaknya masih standar, belum terlalu mahal. Iya. Harapannya Ibu terkait harga cabai berapa sekilonya, Pak? Ya 20, 25 itu standar. Iya. Kalau sekarang ini masih berat, Bu ya? Ya ini sudah agak tinggi lah, tapi belum terlalu tinggi gitu. Penurunan produksi pertanian yang mengakibatkan tingginya harga bahan pokok ini disebabkan faktor musim kemarau. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan informasi sebelumnya, Saudara, pasokan cabai di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi menipis. Menipisnya pasokan berdampak terhadap naiknya harga cabai merah dan rawit di pasar. Harga komoditi cabai di sejumlah pasar dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi kembali naik. Saat ini cabai merah dijual di harga Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Selain cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit. Sebelumnya harga cabai rawit hanya Rp25.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Mail, mengatakan kenaikan harga komoditi cabai ini diduga karena kurangnya pasokan dari petani lokal. Hasil pertanian dari petani lokal saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perkebunan. Cabai yang dijual para pedagang saat ini merupakan pasokan cabai dari Pulau Jawa. Agak berkurang stok. Dari mana kita, Pak? Dari Sekernan. Ini cabai petani Sekernan, nah. Bukan, ini dari Jawa ini. Dari Jawa ya? Yo. Kalau selain cabai merah, apa Pak yang ada kenaikan, Pak? Cabai rawit naik juga. Berbeda dari harga komoditi cabai, harga bawang putih saat ini bertahan di harga Rp40.000 per kilogram. Bawang merah turun menjadi Rp18.000 dari Rp30.000 per kilogram. Para pedagang dan konsumen berharap pemerintah daerah dapat mencarikan solusi berkurangnya pasokan cabai agar harga cabai di pasar kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi menerima 3 pengaduan masyarakat terkait dokumen calon legislatif yang masuk DCS. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen menuju pemilu 2024 sesaat lagi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Ya saudara, pemerintah Provinsi Jambi memasukkan pemenuhan 40% kebutuhan anggaran Pilkada 2024 pada nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2023. Pemenuhan 40% kebutuhan anggaran Pilkada itu mencapai 94 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi telah memasukkan pemenuhan 40% kebutuhan anggaran Pilkada 2024. Kebutuhan anggaran Pilkada yang mencapai 94 miliar rupiah itu dimasukkan dalam APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemenuhan 40% anggaran Pilkada sesuai surat edaran Mendagri. Pemenuhan anggaran Pilkada diusulkan ke DPRD melalui nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Berdasarkan estimasi kebutuhan biaya pelaksanaan Pilkada yang diperhitungkan pemerintah, kebutuhan Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi mencapai 235 miliar rupiah. Kebutuhan anggaran itu 40% akan dipenuhi dalam APBD Perubahan 2023. Sementara anggaran 141 miliar rupiah atau 60% sisanya akan ditutupi melalui alokasi APBD murni 2024. Alokasi biaya Pilkada 2024 akan didistribusikan untuk anggaran pihak penyelenggara dan keamanan. Sebagai penyelenggara utama, KPU akan mendapatkan alokasi anggaran Pilkada terbesar dari pemerintah Provinsi Jambi yang disalurkan melalui dana hibah. Sesuai dengan arahan surat edaran Mendagri, kita sudah mengusulkan sebesar 40% ya untuk alokasi Pilkada tahun 2024 karena perintah Mendagri berdasarkan SE itu 40% di APBD Perubahan dan juga 60% di APBD murni. Sudirman berharap pemenuhan 40% kebutuhan anggaran Pilkada 2024 pada APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun 2023 dapat segera dibahas dan disetujui Dewan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi menerima 3 pengaduan masyarakat terkait dokumen calon legislatif yang masuk DCS. Dari 3 pengaduan itu, masyarakat melaporkan ada ketidaksesuaian data jenis pekerjaan caleg. KPU Provinsi Jambi membuka layanan tanggapan masyarakat terkait keabsahan dokumen calon legislatif DPRD Provinsi Jambi. Hingga hari terakhir masa penyampaian tanggapan pada 28 Agustus lalu, KPU Provinsi Jambi menerima 3 pengaduan hasil dari tanggapan masyarakat. Masyarakat melaporkan ada ketidaksesuaian data atau dokumen dari jenis pekerjaan caleg yang masuk dalam daftar calon sementara DCS. Dari 3 laporan itu, 1 diantaranya bacalek yang masih sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sementara 2 pengaduan lainnya hanya dokumen biasa seperti foto dan surat keterangan. 3 laporan itu ditujukan pada caleg dari Parpol Golkar dan Nasdem. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih melakukan penyesuaian dari pengaduan masyarakat, kemudian diserahkan ke Parpol untuk diklarifikasi. Ada tiga bakal calon terkait dengan dokumen persyaratan yang disampaikan saat pengajuan yang dilakukan oleh partai. Ada kekeliruan artinya, Bang? Nah, karena ini kan status dokumen ini kan karena dari informasi dari masyarakat bahwa kan ada syarat di dalam undang-undang maupun di PKP 10 tahun 2023. Nah, ketika dokumen itu dinyatakan tidak benar ya kan atas laporan, maka kami nanti akan menyurati partai untuk dilakukan klarifikasi oleh partai. Jika pengaduan masyarakat itu benar, maka caleg yang bersangkutan tidak dapat maju pada Pileg 2024 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU akan menyerahkan pergantian caleg ke parpol pengusung. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, KPU Kabupaten Tebo menerima 42 tanggapan dari masyarakat terhadap daftar calon sementara atau DCS caleg DPRD Tebo. Laporan tanggapan masyarakat itu nantinya akan diminta klarifikasi dari partai politik. KPU Tebo menerima 42 laporan tanggapan masyarakat pada hari terakhir masa penyampaian DCS 28 Agustus lalu. Laporan tanggapan masyarakat itu ditujukan kepada salah satu caleg yang berada di Dapil 2. Komisioner KPU Tebo Heri Setriawan mengatakan, usai mendapat tanggapan masyarakat dilanjutkan dengan tahapan klarifikasi dari partai politik.
Pengurus partai politik diminta mengklarifikasi tanggapan yang disampaikan masyarakat terhadap DCS. Klarifikasi tanggapan dari partai politik kepada KPU Tebo itu akan dilaksanakan pada 1 hingga 7 September mendatang. Ada tahapan untuk klarifikasi. Besok itu mulai tahapan klarifikasi, parpol akan klarifikasi kepada Bacalek. Nanti setelah itu ada penyampaian ke KPU hasil klarifikasinya. Pertanggal? 29 itu sudah mulai klarifikasi. Klarifikasi parpol ke caleg? Parpol ke calegnya. Kemudian di tanggal pertengahan September itu sudah penyampaian ke kita. Heri Setriawan minta masyarakat yang memberikan laporan terhadap DCS pada masa penyampaian tanggapan agar memberikan dokumen pendukung yang valid. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Rawamangun melakukan berbagai persiapan jelang pemilihan umum 2024. Selain giat berpatroli, jajaran Polres Rawamangun juga telah memetakan wilayah rawan Kamtibmas. Untuk menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Rawamangun, personel Polres Rawamangun meningkatkan patroli perintis persisi dengan sandi mantap brata. Patroli itu sebagai upaya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar. Kabak OPS Polres Rawamangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan pihaknya telah menerima telegram dari Polri agar jajaran kepolisian di daerah segera melakukan pemetaan wilayah yang rawan dan meningkatkan patroli. Dalam patroli yang dilakukan, personel polisi di lapangan harus mengedepankan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi gangguan Kamtibmas. Pada masa tahapan publikasi daftar calon sementara atau DCS caleg, personel polisi yang melakukan patroli melakukan imbauan secara humanis kepada masyarakat agar tetap waspada dan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Kota Jambi keluar sebagai juara umum MTQ ke-52, sementara Kabupaten Sarolangun sebagai tuan rumah berada di posisi keempat bersama Kabupaten Batanghari. Ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 berakhir pada Selasa malam. MTQ yang digelar di Kabupaten Sarolangun ini resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Jambi, Abdullah Sani. Abdullah Sani mengatakan selaku tuan rumah, Kabupaten Sarolangun telah mengerahkan seluruh fasilitas yang dimiliki untuk mensukseskan gelaran MTQ. Abdullah Sani berharap pelaksanaan MTQ dapat mendorong dan memotivasi semangat generasi muda untuk selalu membumikan Al-Quran di bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bahri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu pelaksanaan kesuksesan pelaksanaan MTQ. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai upaya memaksimalkan dan mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama warga dan masyarakat Provinsi Jambi, serta dapat menjaring potensi terbaik dari para Qori dan Qoriah yang telah akan mewakili Provinsi Jambi ke perlombaan MTQ baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kami menyadari bahwa untuk menyelenggarakan perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun bukanlah hal yang mudah. Waktu pelaksanaan yang panjang, lokasi lomba yang berjauhan, sarana prasarana yang terbatas, dan jumlah peserta yang banyak. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sarolangun yang sukses menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi.
Pada MTQ ke-52 tahun ini, Kota Jambi kembali keluar sebagai juara umum dengan nilai 104 poin. Diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan poin 79 dan posisi ketiga diduduki Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 55 poin. Kemudian di posisi keempat Batanghari dan Kabupaten Sarawangun dengan nilai 50 poin. Kabupaten Kerinci terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-53 tahun 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, membuka dialog kebangsaan dan Rakerwil Bamak LKKI Provinsi Jambi. Dialog kebangsaan itu merupakan suatu wujud kepedulian Bamak LKKI terhadap persatuan dan kesatuan serta kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026 telah memberi perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia daerah. Melalui misi Jambi Mantap, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong pembangunan SDM yang berkualitas. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman saat membuka dialog kebangsaan dan Rakerwil Bamak LKKI Provinsi Jambi. Sudirman menerangkan, pemerintah Provinsi Jambi terbuka menerima masukan dari semua pihak. Masukan itu sebagai bagian untuk meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah pada seluruh sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi dialog kebangsaan yang dilakukan oleh berbagai organisasi sebagai upaya untuk terus memperkuat toleransi serta kerukunan dalam keberagaman. Tak hanya itu, dialog kebangsaan juga akan mendorong terwujudnya kondisi daerah yang rukun dan damai, terutama menjelang tahun politik pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ini tentunya semakin menguatkan, semakin mengindikasikan bahwa berbeda-beda tetap satu. Dalam rangka membangun NKRI, bersama pemerintah kami mengapresiasi kegiatan ini tentunya. Ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun kedamaian bagi anak-anak bangsa tentunya. Yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan ini diwadahi dalam dialog kebangsaan. Mudah-mudahan ada gagasan ide untuk membangun bagaimana semakin merekatkan di Jambi. Sudirman berharap dialog kebangsaan dan rapat kerja wilayah Bamak LKKI Provinsi Jambi akan menghasilkan rumusan dan gagasan gemilang yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, kukuhkan Forum Anak Daerah Bumi Angsodo Kota Jambi periode 2023-2025. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan Forum Anak Daerah Bumi Angso 2 Kota Jambi periode tahun 2023 sampai dengan 2025. Maulana berharap Forum Anak Daerah ini dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus mengukuhkan Forum Anak Daerah Bumi Angso 2 Kota Jambi Masa Bakti 2023-2025. Forum Anak Daerah ini merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak dan merupakan salah satu pelopor yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 100 orang yang dikukuhkan dalam Forum Anak Daerah Bumi Angso 2 Kota Jambi ini tergolong kelompok milenial. Anak-anak yang baru dilatih ini diharapkan dapat mengajak anak muda lainnya untuk berperilaku positif dan mendukung pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kelompok usia milenial saat ini lebih dari setengah jumlah penduduk di Kota Jambi. Anak milenial harus lebih aktif dan kreatif dalam mendukung program pemerintah. Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jajarannya melakukan pengukuhan Forum Anak Daerah Bumi Angso 2 Kota Jambi, yaitu melibatkan anak-anak terbaik perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi untuk masa bakti 2023 sampai 2025. Forum ini penting sebagai wadah partisipasi anak dan juga mereka mengajak rekan-rekannya yang lain di sekolah untuk melakukan aktivitas yang positif, yang baik. Dan mereka juga mengadvokasi untuk semua entitas di masyarakat, di sekolah, tempat ibadah untuk memberikan hak-hak dasar kepada anak.
Maulana berharap pengurus dan anggota Forum Anak yang dikukuhkan terus mendukung berbagai program pemerintah Kota Jambi dalam pemenuhan dan pelindungan hak anak. Joko TVRI Jambi melaporkan. 5 desa di Provinsi Jambi belum teraliri aliran listrik PLN. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Kasus tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang itu, KPK menuntut 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dengan hukuman penjara di atas 4 tahun. Sidang lanjutan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa siang kemarin. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Dalam persidangan itu, KPK menuntut 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Masing-masing terdakwa Sofyan Ali, Sopian, Muntalia Rudi Wijaya, dan Supriyanto dituntut hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Sementara Sayudi dituntut hukuman 5 tahun kurungan penjara. Selain menuntut hukuman penjara, para terdakwa juga dituntut pidana denda, masing-masing 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Sementara khusus untuk Sofyan, Zainuddin, dan Muntalia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 tahun penjara. Tak hanya itu, seluruh terdakwa juga dicabut hak politiknya untuk dipilih selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Menurut jaksa, para terdakwa telah terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, KPK kembali menggelar sidang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 hingga 2018. Sidang perdana ini bersamaan dengan pembacaan dakwaan untuk 6 terdakwa di dalam persidangan. Kasus perkara tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa siang. Sidang perdana ini dipimpin langsung Majelis Hakim Tatap Urosi Masitungkir dengan beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum untuk 6 terdakwa dalam persidangan. Ke-6 terdakwa itu yakni Nasri Umar, Hasam Ibrahim, Mauli, Salam Haji Daud, Jamaluddin, dan Muhammad Isroni. Jaksa penuntut umum KPK Yoyok Fiter mengatakan terdakwa dijerat pasal 12 huruf A dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa juga didakwa menerima uang suap 300 juta rupiah. Penerimaan terjadi dalam 2 agenda terpisah, yakni pada momen pengesahan RAPBD tahun 2017 dan penerimaan kedua saat pengesahan RAPBD tahun 2018. Dalam 2 kali penerimaan, masing-masing terdakwa menerima uang suap 300 juta rupiah. Kalau kita ajukan pasal dakwaan alternatif ya, yang pertama, dakwaan pertama itu pasal 12A A kecil, Undang-Undang Tipikor 3199 junto 2001. Sedangkan alternatif kedua itu pasal 11. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi di dalam persidangan. Asar TVRI Jambi melaporkan. 5 desa. Kita ke informasi lainnya, Saudara. 5 desa di Provinsi Jambi belum teraliri aliran listrik PLN. Desa itu meliputi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sungai Penuh. 5 desa di Provinsi Jambi saat ini belum teraliri jaringan listrik perusahaan listrik negara atau PLN. Kelima desa itu tersebar di 2 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi, yakni 4 desa di Kabupaten Merangin dan 1 desa di Kota Sungai Penuh. Desa itu yakni Desa Renah Kemuru, Kotorawang, Air Liki, dan Desa Air Liki Baru dalam wilayah Kabupaten Merangin. Sementara 1 desa lainnya yakni Desa Renah Kayu Embun berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Manajer Unit Pelaksanaan Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Jambi, Muhammad, mengatakan, sesuai dengan program pemerintah, saat ini PLN tengah gencar mengaliri jaringan listrik ke seluruh desa. Dari 1.564 desa yang terdata, hanya 5 desa yang belum teraliri listrik.
Untuk saat ini untuk Provinsi Jambi ada 5 desa yang belum teraliri listrik. Itu di desa mana aja, Pak? Ada 4 desa di daerah Merangin, 1 desa di Sungai Penuh. Itu saat ini proses pembangunan listriknya akan dibangunkan di daerah situ atau gimana? Untuk sekarang ini ada 2 desa sudah kita bangun, progresnya sekitar 50%. Sorotan lainnya, Saudara, Pemkab Tanjung Jabung Timur pada tahun ini akan membuka seleksi P3K untuk 246 formasi. 246 formasi P3K itu diutamakan untuk tenaga kesehatan dan guru. Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dibuka pada tahun ini. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angga Hari Sumarta, mengatakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan membuka seleksi P3K untuk 246 formasi. Dari 246 formasi, tenaga kesehatan dan guru masih mendominasi seleksi penerimaan P3K dengan alokasi 186 formasi untuk tenaga guru dan 60 formasi untuk tenaga kesehatan. Pihak BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih menunggu jadwal yang diusulkan BKN ke Kemenpan RB. Seleksi P3K ini akan diutamakan kepada peserta yang telah terdaftar di Dapodik Tanjung Jabung Timur dan surat keterangan Kemenkes yang telah diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kementerian Kesehatan. Formasi guru dan tenaga kesehatan akan diutamakan untuk sekolah maupun fasilitas kesehatan terpencil dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi kita masih menunggu petunjuk lagi dari Menpan kapan waktunya akan dilaksanakan seleksi. Sampai dengan saat ini kita hanya baru sebatas pengusulan formasi dan kita sudah menyampaikan usulan formasi tersebut ke Menpan. Jadi kita tinggal menunggu waktu kapan akan dilaksanakan. Dan mungkin yang seleksi pada saat ini P3K itu memang yang diutamakan adalah tenaga-tenaga guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Itu yang pertama. Terus untuk kesehatan itu yang sudah terdaftar di Des Kemenkes. Pelaksanaan seleksi P3K khusus tenaga guru sedikit berbeda dibandingkan tahun 2022. Pada tahun lalu, seleksi penerimaan P3K menggunakan sistem observasi penilaian sekolah dan dinas. Sementara pada tahun ini akan menggunakan sistem CAT sama dengan tenaga kesehatan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus gigitan hewan peliharaan terhadap manusia di Kota Sungai Penuh meningkat. Umumnya kasus gigitan hewan peliharaan banyak dialami oleh anak-anak. Kasus gigitan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing terhadap manusia di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 meningkat signifikan. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2023 terdapat 52 kasus gigitan hewan peliharaan terhadap manusia. Jumlah itu menunjukkan adanya peningkatan kasus jika dibandingkan pada tahun 2022 hanya 28 kasus. Meski meningkat, namun kasus gigitan hewan peliharaan itu merupakan kasus gigitan biasa dan tidak menyebabkan terjadinya penyakit menular atau penyakit rabies. Kota Sungai Penuh yang menjolok untuk sampai saat ini adalah kasus penular rabies. Jadi hewan penular penyakit rabies terutama anjing dan kucing. Kasus gigitannya sangat-sangat meningkat untuk wilayah Kota Sungai Penuh, terutama wilayah Kecamatan Pesisir Bukit. Adril menambahkan kasus gigitan hewan peliharaan ini banyak terjadi di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Umumnya kasus gigitan hewan peliharaan banyak dialami oleh anak-anak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi siap menyemarakan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day 2023 dengan berbagai event. Kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan minat wisata kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi siap menyemarakan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day pada 27 September mendatang.
Kegiatan ini dijadikan momentum untuk meningkatkan minat wisata masyarakat di Provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah merancang event besar untuk memeriahkan Hari Wisata Sedunia. Selain menumbuhkan minat wisata, kegiatan ini juga bertujuan untuk pengembangan wisata di Provinsi Jambi agar lebih baik. Direncanakan puncak Hari Wisata Sedunia ini nantinya akan digelar di Kampung Baselang, Bakung Jaya, yang merupakan Taman Wisata Budaya dan Industri Perkebunan Sayur. Hal itu sesuai dengan tema Hari Pariwisata Sedunia, yakni Tourism Green Investment. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imron Rosadi mengatakan, Hari Pariwisata Sedunia ini juga sebagai ajang promosi wisata di Provinsi Jambi agar lebih dikenal. Ini adalah momen yang tepat bagi kita Provinsi Jambi untuk memperkenalkan wisata di Provinsi Jambi, baik itu wisata alamnya, wisata minat khusus maupun wisata budayanya. Ini momen yang tepat menurut kami untuk kita memperkenalkan ke dunia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi akan menghadirkan turis dari Cina dalam forum Group Discussion atau FGD untuk pengembang pariwisata Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rastasya Laga. Dan saya Habib Jaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.